Hello students, how are you today? We are back with English Club video. So let's get started. In this video, we will talk about letter writing. Apa sih letter writing itu? Jadi kita mulai saja ya. Here is an explanation about letter writing. Even though we often use email and fax to correspond today, business letters sent by post are still very important. A well-structured English is a pleasure to receive and creates a good impression. There are some minor differences in layout between British and American English. And according to personal style, here, however, are the key elements of a letter in their usual order. Jadi penjelasan secara singkat, apa sih letter writing itu? Yaitu menulis surat ya secara manual ya atau ditulis tangan atau dikirim dengan pos itu masih sangat penting meskipun kita pada saat ini atau era sekarang itu sering menggunakan email atau fax untuk menulis surat, entah itu surat pribadi atau surat bisnis, surat pekerjaan. Okay, so here are the key elements of a letter. Key elements yang pertama adalah your address, telepon, fax, and email. Jadi adalah alamat, nomor telepon, fax, dan emailnya. Poin yang pertama, put your address, telepon, fax, and or email at the top, in the center, or on the right. Jadi kita menaruh alamat, nomor telepon, fax, dan emailnya di atas, di tengah boleh atau di sebelah kanan. Poin yang kedua adalah do not put your personal name here, even if it is a personal letter. Of course, if you are using company paper, the company name will probably be here. Jadi yang poin kedua adalah jangan menggunakan nama pribadi atau personal name. Itu lebih baik jangan ditulis, meskipun surat itu merupakan surat pribadi. Atau jika Anda atau jika kalian, jika anak-anak menggunakan nama perusahaan atau kertas seperti kertas formal seperti itu boleh ditulis nama perusahaannya aja. Next, the date. Ada 3 poin untuk tanggal, yaitu yang pertama, be careful when writing the date. Poin yang kedua, all number dates are written differently in British English and American English. This can lead to confusion. Poin yang ketiga, it may be better to write the date in full. This can also look less official and therefore more polite. Jadi poin yang pertama adalah kita harus berhati-hati dalam menulis tanggal. Yang poin kedua adalah perbedaan menulis tanggal dengan gaya British dan American. Jadi kalau British itu tanggal dulu, kemudian bulan, baru tahun. Jadi 31 bulan 12 tahun 2015. Tapi kalau American English itu bulannya dulu, bulan 12, tanggal 31, kemudian tahun 2000. Jadi itu perbedaannya ya, letak bulan dan tanggalnya. Kalau tahun sama-sama di belakang. Tapi kalau tanggal dan bulan, kalau yang British itu urut seperti kita, jadi seperti Indonesia ya. Jadi tanggal kemudian bulan, kalau yang American dulu itu bulan dulu baru tanggal. Seperti di contoh tersebut. Kemudian lebih baik untuk poin yang ketiga, lebih baik kita menulis tanggal itu secara urut. Jadi 31 Desember ya 2015 atau Desember 31 2015 ya. 31 December 2015 or December 31st 2015. Ya, kenapa kita harus menulis tanggal itu dengan jelas agar kelihatan lebih sopan ya atau itu formal, official. Next.
yaitu destination name and address atau nama dan alamat tujuan. This is the name of the person to whom you are writing his or her job title, the company name and address. This should be the same as on the envelope. Jadi untuk nama yang dituju ya atau pekerjaannya apa dan perusahaan dan alamatnya di mana itu ditulis dengan jelas ya. Seharusnya untuk bagian destination name and address itu ditulis sama dengan apa yang ditulis di amplop. Jadi nggak boleh beda ya. Poin selanjutnya yaitu salutation atau dear. Jadi salam pembuka gitu ya. Di sini dijelaskan a letter in English almost always begins with dear. Even if you do not know the person, there are several possibilities. Jadi, kalau untuk surat dalam bahasa Inggris itu selalu dimulai dengan kata dear. Meskipun itu bukan surat formal, ya. Dan meskipun itu kita belum tahu namanya siapa. Jadi, harus selalu memakai salam pembuka biar terdengar atau terlihat sopan. Oke, jadi for example di situ ada Dear Mr. Smith, Dear Mrs. Smith, Dear Miss Smith, Dear Miss Smith, ya. Kemudian Dear Sir, bla bla bla, Dear Madam, Dear Sirs, Gentlemen, itu nggak apa-apa. Jadi Dear, Mr. atau Mrs. atau Miss. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk subject. Di sini the subject of your letter, this is useful but not obligatory. Jadi untuk subjeknya itu bisa kita tulis tapi tidak sebuah keharusan. Boleh kita tidak menulisnya. Kemudian body. The letter itself, it well structured paragraph. Jadi kalau body itu ya isi dari surat tersebut ya harus ditulis secara runtut dalam berparagraf-paragraf. Kemudian ending. Ending memakai yours. Yours sincerely, yours faithfully, yours truly. Selanjutnya, yours signature. Sign in black or blue ink, preferably with a fountain pen. Jadi kalau untuk signature, yaitu untuk tanda tangan, ya lebih baik dengan tinta berwarna hitam atau biru. Selanjutnya, your name, your first name and surname. For example, Mary Bond, James Smith. Ya, setelah ada tanda tangan, kita sertakan dengan nama kita. Ya, nama awal dan nama akhir seperti Mary Bond, James Smith. Seperti itu. Jadi kalau nama kita hanya terdapat 2 kata, ditulis semua. Gitu ya. Yang penting nama tengah itu tidak usah ditulis, itu tidak apa-apa. Itu style dalam penulisan surat berbahasa Inggris. Jadi tadi di awal dijelaskan kalau surat itu tidak usah ditaruh di atas ya, di atas surat tersebut, melainkan ditulis setelah adanya tanda tangan. Next, yaitu your title. Berarti di sini dijelaskan, if you are using company headed paper, write your job title here. If you are writing a personal letter, write nothing here. Jadi untuk title yaitu gelar, jika surat tersebut surat untuk pekerjaan atau surat bisnis, ditulis title-nya apa. Ya, gelarnya apa. Tapi kalau untuk personal letter, untuk surat pribadi kepada keluarga, kepada teman, title-nya nggak usah ditulis. Selanjutnya, enclosures indicate that one or more documents are enclosed by writing. Ya, for 2 documents, for example. Enclosures itu boleh disertakan, boleh tidak. Oke, jadi di sini ada sebuah contoh untuk simple letter. Here is a very simple letter as an example of layout. Jadi di sini Miss menuliskan 3 bagian, yaitu upper part, body part, and the lower part.
Yang pertama yaitu yang upper part. Di situ ada tulisan Lunar Rock Production, Seven Moonlight, telepon, faksimil, kemudian ada tanggal, Mr. James Bond, Sales Direction, Universal Aspect, dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ ditulis yang bagian awal ini adalah alamat kita, ya, nomor telepon kita, faksimil kita. Kemudian setelah itu dilengkapi dengan tanggal, tanggalnya di sini ditulis secara lengkap. Kemudian, jadi ini untuk British style ya. Jadi kalau British style itu tanggal, bulan, tahun. Setelah itu di bawahnya ditujukan kepada siapa, namanya siapa, jabatannya apa, bekerja di mana, alamat. Next, this is the body part, yaitu bagian inti. Ini isinya ya. Dear Mr. Bond, planned visit to London. Thank you for your letter date 3 April 2000. We intend to stay in London for 5 days, and I should be grateful if you could make the necessary arrangements as previously discussed. I am enclosing a copy of our intended program. I very much look forward to meeting you. Jadi untuk bagian body, yaitu isi dari surat tersebut, ditulis secara jelas dan berparagraf. Untuk lower part, yaitu bagian akhir, ditulis yours sincerely, Susan Rogers. Susan Rogers, jabatannya apa? Art Director di perusahaan apa? Ya, jadi di sini tidak ada tanda tangan, tapi kalau ditulis suratnya ditulis dengan tangan, itu lebih baik ada tanda tangannya setelah yours sincerely. Kemudian disertai dengan nama dan jabatannya apa, kalau itu merupakan surat bisnis. Selanjutnya, thank you. So that's all for the writing letter, cara menulis surat dalam bahasa Inggris dengan benar dan dengan sopan apabila itu untuk masalah pekerjaan dan formal situation. Thank you for your attention. See you on the next video. Stay healthy and sane always. Bye.